Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan membahas materi sosiologi bab 1 dan bab 2. Kenapa Ibu ulang-ulang lagi? Sebenarnya biar kalian ingat gitu, setidaknya kalian dengarkan atau lebih bagus lagi kalian mencari sendiri materinya atau mengkaji sendiri materi yang sudah diberikan. Nah, kalau misalnya sudah mengkaji, mencari materi sendiri, kalian boleh tanyakan ke Ibu kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan kayak gitu. Jadi hari ini Ibu akan membahas materi bab 1 dulu, tapi poin-poinnya aja. Kayak misalnya pengertian sosiologi. Sosiologi itu dari bahasa Latin socius dan logos, yang artinya sosius itu berteman atau berkawan, dan logos itu adalah berbicara atau berkata. Nah, biasanya Ibu selalu menyimpulkan semua teori yang pernah Ibu baca atau pernah Ibu dengar kayak gitu. Misalnya nih teori yang sosiologi ini Ibu baca dari teori-teori yang berdasarkan para ahli tuh kayak Gilin dan Gilin, Max Weber, Auguste Comte, itu Ibu baca. Lalu Ibu simpulkan sendiri apa itu sosiologi. Nah, menurut Ibu, sosiologi itu adalah ilmu bagaimana kita berkawan atau berteman di lingkungan masyarakat, kayak gitu. Sifat atau ciri sosiologi itu ada 4 ya, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Empiris itu adalah sifat sosiologi yang berdasarkan fakta atau tidak menduga-duga. Yang kedua, teoritis itu adalah sifat sosiologi yang berdasarkan observasi atau pengalaman. Yang ketiga, sifat sosiologi kumulatif adalah pengumpulan atau pencarian data-data yang sudah ada, kemudian diperbarui. Yang keempat, non-etis, sifatnya itu adalah sosiologi tidak menilai baik atau buruknya suatu masalah. Nah, untuk bahasan yang ketiga itu adalah objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Jadi segala hal yang berlangsung di kehidupan sosial masyarakat, baik itu kejadian sosial, peristiwa sosial, dan keberlangsungan hidup di masyarakat itu bagaimana pola interaksinya, bagaimana sosialisasinya antara satu individu dengan individu lain, itu akan dikaji oleh sosiologi. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk bab 2 itu merupakan hubungan sosial atau interaksi sosial. Kalian juga pasti tahu, kalau misalnya kita mau melakukan hubungan sosial, pasti harus ada temennya kan, minimal 1 orang. Ibu misalnya mau curhat nih, atau ibu mau ngobrol nih, minimal harus ada 1 temennya kan, gak bisa misalnya ibu ngomong sendiri gitu, kecuali ya emang lagi pengen merenung sendiri kayak gitu kan, tapi itu bukan dinamakan hubungan sosial. Yang namanya hubungan sosial itu harus ada temennya minimal 1 orang. Jadi dilakukan antara 2 orang gitu, kamu dan teman kamu. Hubungan sosial dilakukan 2 orang atau lebih. Hubungan sosial ini bisa juga dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Hubungan sosial memiliki 2 komponen penting, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Untuk kontak sosial dibagi lagi, ada kontak sosial primer, ada kontak sosial sekunder. Kontak sosial itu bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Misalnya ini kita video, itu masuknya ke kontak sosial tidak langsung. Kalau kontak sosial langsung itu terasa gitu, misalnya kita ketemu sama teman kita salaman, kita berpelukan, nah itu merupakan kontak sosial langsung, jadi ada sentuhan-sentuhan. Kalau kontak sosial tidak langsung ya seperti ini, kita melakukan video. Lalu tadi ada kontak, ada komunikasi. Komunikasi itu merupakan komponen penting ya dalam hubungan sosial. Komunikasi ada 5 komponennya juga. Komponen dari komunikasi itu adalah yang pertama ada komunikator, ada komunikan, ada tujuan atau pesan, ada media, ada efek. Komunikator, ini ibu berbicara kepada kalian, masuknya kepada komunikator. Komunikan, pendengar, kalian bisa mendengarkan suara ibu, itu kalian termasuk ke dalam komunikan. Pesan, pesannya itu apa sih? Ibu melakukan obrolan kayak gini atau video seperti ini biar kalian
lebih memahami, biar kalian lebih memahami. Siapa tahu kalian dengan mendengarkan atau menonton video ini bisa lebih paham materi bab 1 dan bab 2. Yang keempat itu adalah media. Media itu yang dilakukan seperti ini, ibu menggunakan kamera handphone, atau ibu melakukannya nanti medianya digunakan classroom agar kalian semua bisa mengakses video yang ibu berikan ini. Yang kelima, yang terakhir itu adalah efek. Efek itu gimana sih efek setelah ibu memberikan kalian video pembahasan gimana sih efek setelah ibu memberikan kalian video pembahasan seperti ini? Apakah kalian bisa menangkap sedikit demi sedikit materi yang sudah disampaikan, atau kalian tambah bingung? Nah, dari efeknya ini harus ada timbul reaksi dong dari kalian, berupa pertanyaan ataupun sanggahan, misalnya, kok bu menurut ibu gini tapi menurut saya gini, kayak gitu ya. Untuk bab 2 seperti itu dulu. Nah, ibu harap dengan ibu memberikan atau membuat video seperti ini, ibu pengen kalian membuat juga video dari bab 1 dan bab 2 kayak gini. Jadi berupa poin-poin penting aja gitu yang bisa kalian pahami atau yang bisa kalian sampaikan, tapi berupa video kayak gitu.